Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang kelima. Kita baca di ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang kelima, kita baca di ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh, bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah peristiwa di kolam Bethesda. Saya tahu bahwa kita sama-sama sudah sering mendengar tentang kisah kolam Bethesda ini, saudara-saudara. Kisah yang sangat populer. Namun biarlah firman Tuhan selalu baru. Amin. Saudara-saudara, dalam peristiwa ini kita tahu bersama-sama bahwa di sana, di kolam Bethesda itu banyak orang sakit, orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang lumpuh menantikan goncangan airnya. Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun dan menggoncangkan kolam itu, dan mereka bersama-sama berlomba-lomba masuk ke dalam kolam itu dan mengalami kesembuhan apapun penyakitnya. Nah, saudara-saudara, dalam peristiwa itu, di situ ada seorang yang sakit, dikatakan di ayatnya yang ke-6 tadi, saudara-saudara, di ayatnya yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakit, saudara-saudara. Dan Yesus tahu kondisi orang ini. Yesus tahu bahwa dia sudah lama di sana, sudah 38 tahun dia di sana mengalami sakit dan belum mengalami mujizat Tuhan, belum mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu, Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ketika Yesus bertanya itu, saudara-saudara, apa yang dia katakan? Tuhan, tidak ada orang yang membantu dia turun untuk turun ke kolam Bethesda. Dan selanjutnya dia berkata bahwa ketika dia hendak turun, orang-orang lain sudah mendahulunya. Nah, saudara-saudara, apa yang kita mau pelajari dari peristiwa ini? Terkadang Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita, amin. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya ujian, yang namanya aniaya, yang namanya pergumulan kehidupan, bahkan sakit penyakit. Terkadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara, apa yang kita harus lakukan? Apa sih yang kita harus perbuat, saudara-saudara, untuk dapat mengalami kuasa Tuhan? Ya, mungkin kita akan jawab, ya gampang aja kan. Kita datang mencari Tuhan, kita berdoa, mencari wajahnya dan lain sebagainya. Iya, tentunya kita harus ada usaha, tentunya kita harus ada tindakan. Belajar dari peristiwa ini, saudara-saudara, dikatakan orang-orang di sana adalah orang-orang yang sakit semuanya. Orang lumpuh, orang buta, orang timpang dan lain sebagainya. Tentu mereka juga dalam kondisi yang sakit, berusaha untuk masuk ke dalam kolam dan mengalami mujizat Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar dari orang yang sakit ini, yang sudah 38 tahun, saudara-saudara, sakit, mengalami sakit. Dia tidak ada usaha untuk datang masuk ke dalam kolam ini. Dia hanya berkata bahwa Tuhan, tidak ada yang mau menolong saya, tidak ada yang mau membantu dia untuk masuk ke dalam kolam. Dan ketika dia hendak masuk, orang lain sudah mendahului. Jadi sepertinya ya tidak ada jalan, saudara-saudara. Sudah seperti ini keadaannya. Terkadang kita juga seperti ini, saudara-saudara. Terkadang kita berkata, "Wah Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan semuanya seperti yang Tuhan inginkan. Lalu tidak ada mujizat yang saya rasakan. Tidak ada kuasa Tuhan yang dirasakan." Saudara-saudara, tindakan iman kita untuk mencari Tuhan, berusaha mendekat kepada Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana usaha kita untuk mencari Tuhan? Saudara-saudara, itu yang dibutuhkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau bertindak, mau berusaha, berkorban, saudara-saudara. Mengalahkan kedagingan kita ini, saudara-saudara, adalah hal yang tidak mudah. Tetapi kita mau rela melakukan itu. Karena apa? Karena kita ingin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Berusaha, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau memang kita saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam ujian-ujian kehidupan, saudara-saudara, mari cari Yesus. Dalam peristiwa ini, bersyukurnya ada Yesus di sana, saudara-saudara.
Dan Yesus mengetahui kondisi orang ini. Oleh sebab itu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena memang sepertinya dia tidak ada usaha untuk masuk ke dalam kolam itu. Dan Yesus bertanya, dan dia mengalami mujizat Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur dalam kehidupan kita ada Yesus, saudara-saudara. Mungkin saat-saat ini kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kemunduran dalam mengiring akan Tuhan, saudara-saudara. Ada Yesus datang, saudara-saudara. Yesus mengetok pintu hati kita dan bertanya, maukah engkau mengalami kuasa Tuhan? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Saudara-saudara, mari bertindak dengan iman untuk datang mencari Tuhan, berusaha mencari Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Mari tetap terus bersemangat, saudara-saudara. Dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, saya ingin percaya ada Yesus yang sanggup memulihkan, ada Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Biarlah kami semua Tuhan tetap terus ada dalam jalan-Mu dan kami tetap terus mengalami kuasa-Mu. Moga seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Film Melati Mas dimanapun berada. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.